Halo Permisa, kembali lagi bersama saya dalam sesi investigasi konsumen. Kali ini kita akan membahas tentang krisis yang tengah terjadi pada salah satu produk, yaitu makanan ringan yang populer, yang diduga mengandung bahan berbahaya. Bersama kita telah hadir juru bicara dari PT Aman Sejahtera untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh konsumen dan mitra atas situasi yang terjadi saat ini. Kami sangat menyesalkan adanya kejadian ini dan kami memahami keresahan masyarakat. PT Rasa Aman Sejahtera sangat menjunjung tinggi keamanan pangan serta kesehatan para konsumen. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini dan bagaimana cara perusahaan menyikapinya? Kami telah memeriksa oleh Badan Otoritas Kesehatan dan kami menemukan salah satu produk gurihku rasa balado ditemukan bahan pengawet yang melebihi yang sudah kami izinkan, dan kami juga bekerjasama dengan BPOM dan audit menyeluruh. Kami melakukan reformulasi bahan, mengevaluasi rantai pasok, serta memperbarui sistem keamanan produksi. Selain itu, kami menerapkan proses validasi bahan tambahan pangan dan pemeriksaan pelapis sebelum produksi, penguatan tim audit internal, dan kami ingin memastikan kualitas terbaik untuk konsumen kami. Bagaimana dengan laporan konsumen yang sakit? Kami telah menerima beberapa laporan, diantaranya ada sakit perut, mual, serta pusing. Para korban juga sudah ditangani oleh tim kesehatan kami secara langsung dan seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan. Apa langkah perusahaan ke depan agar hal ini tidak terulang? Kami berkomitmen untuk transparan dan responsif serta rutin mengadakan uji keamanan, dan kami juga akan memberitahukan pada konsumen serta masyarakat hasil dari uji keamanan tersebut, dan kami percaya bahwa keterbukaan adalah cara terbaik untuk mengembalikan rasa kepercayaan konsumen. Oleh kami mohon maaf atas insiden ini. PT Rasa Aman Sejahtera mengambil tanggung jawab penuh dan berkomitmen untuk selalu memberikan kualitas dan keamanan produk. Demikian klarifikasi dari pihak perusahaan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kualitas dan kontrol dalam industri pangan. Saya Sabita Bigisanti, sampai jumpa. Selamat datang di edisi lanjutan klarifikasi krisis pangan nasional. Hari ini kami kembali bersama juru bicara dari PT Rasa Aman Sejahtera menangani perkembangan terbaru seputar krisis produk snack gurihku yang terbukti mengandung bahan berbahaya. Bagaimana hasil investigasi hari kedua dari apa saja komitmen perusahaan ke depannya? Perkembangan terbaru, tim investigasi kami telah bekerjasama dengan pihak BPOM telah menelusuri jalur distribusi dan proses produksi batch produk yang bahan pewarnanya tidak sesuai dengan standar. Proses audit masih berlangsung dan kami berkomitmen untuk membuka seluruh hasilnya secara transparan pada publik. Bagaimana respon masyarakat terhadap krisis sejauh ini? Kami menerima ribuan masukan, kritik, dan juga dukungan dari konsumen loyal kami. Banyak juga yang kecewa dan itu kami pahami sepenuhnya. Namun kami juga berterima kasih kepada mereka yang memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri ini, menjadi dorongan moral sekaligus tantangan besar. Bagaimana perkembangan penanganan bagi konsumen yang terdampak? Setelah ini lebih dari 95% laporan keluhan telah kami tangani. Semua biaya pengobatan telah dibayarkan. Kami juga memperpanjang layanan pengaduan 24 jam dan juga menambah tenaga medis konsultatif dan akan memberikan kompensasi tambahan dalam bentuk voucher produk sehat untuk setiap konsumen terdampak. Apakah perusahaan juga mengalami dampak terhadap citra internal seperti kepercayaan karyawan? Tentu krisis ini juga berdampak secara internal. Oleh karena itu kami sedang menjalankan internal healing program, sesi dialog karyawan dan pelatihan ulang untuk semua staf, dan kami ingin menciptakan budaya perusahaan yang
yang lebih sadar mutu, transparan, responsif, employer branding harus mulai dari dalam. Kami percaya bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun dalam semalam, tapi bisa diraih kembali dengan konsisten dan niat baik dari PT Rasa Aman Sejahtera. Terus berbenah diri dan berkomitmen menjadi krisis ini sebagai titik balik menuju standar keamanan dan pangan lebih sehat. Terima kasih atas pembukaan yang disampaikan hari ini. Kita nantikan langkah-langkah lanjutnya perusahaan yang dalam menghadapi krisis ini secara bertanggung jawab. Saya Sabita Diki Santi, sampai jumpa di liputan esok hari. Selamat datang di liputan hari ketiga. Kali ini kami akan meninjau perkembangan terbaru dari PT Rasa Aman Sejahtera terkait krisis snack Buriku. Telah hadir kembali juru bicara resmi perusahaan dan juga seorang konsumen yang berdampak untuk memberikan testimoni. Hari ini kami telah mempublikasikan hasil audit internal dan eksternal melalui situs resmi kami. Audit ini menunjukkan adanya kelemahan pada proses pengawasan bahan baku yang kini telah kami perbaiki. Kami juga membentuk Dewan Pengawas yang independen yang akan bertugas memantau proses reformasi mutu produk kami ke depan. Kami juga mengundang salah satu konsumen terdampak, Ibu Ayu, untuk berbagi pengalamannya. Bagaimana Ibu Ayu? Awalnya saya sangat merasa kecewa dan khawatir, apalagi keponakan saya sempat merasa mual, tapi saya menghargai cara PT Aman menangani keluhan saya. Saya dihubungi langsung oleh tim mereka dan diberi pengobatan serta kompensasi. Semoga mereka benar-benar belajar dari ini. Kami tidak hanya memperbaiki sistem mutu, kami juga menyusun roadmap baru dalam pengembangan produk sehat ini. Kami akan berinvestasi pada teknologi pengujian bahan baku, menjalin kerjasama dengan laboratorium nasional, dan memperkuat edukasi konsumen mengenai keamanan pangan. Sangat berterima kasih pada masyarakat yang telah memberikan kritik sekaligus dukungan pada kami, dan kami akan terus memperbaiki diri dan menjadikan krisis ini sebagai pelajaran yang sangat besar. Kami mohon kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa PT Rasa Aman Sejahtera ini mampu menjadi perusahaan pangan yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Itulah perkembangan terbaru dari snack Buriku. Kita berharap transparansi dan pembenahan yang dilakukan perusahaan dapat menjadi contoh tanggung jawab industri terhadap konsumen. Saya Sabita Diki Santi, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Harap transparansi ini Roadmap anjir dari dukungan pada kami yang akan A, B. roadmap anjir. A, B. We're so close. If you don't mind, stop, just hold on and come on. Kesehatan.
sekaligus dukungan kepada kami yang akan